income atau pendapatan itu bisa ditentukan dari mindset kita loh. Simak terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ayah Abi. Di video kali ini saya ingin bagikan tentang pola pikir ataupun mindset seseorang ketika dalam mencari penghasilan atau income ya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar dunia finansial ya, di masa muda tentunya. Para milenial, yuk merapat. Maka dari itu subscribe dan like jangan lupa ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kali ini saya akan bahas ada masyarakat ataupun para milenial ini ketika mendapatkan penghasilan itu bisa dilihat dari pola pikirnya, yaitu ada dua kuadran teman-teman, kuadran kiri dan kuadran kanan. Ini kuadrannya, namun kuadran kiri itu ada E dan S dan kuadran kanan itu ada B dan I. Nah, E ini apa? E ini employ teman-teman. Jadi kuadran kiri itu employ, S itu self-employ, dan I itu yang paling bawah ya, itu investor, dan B itu bisnis ya. Jadi pertama kita akan bahas employ. Employ itu apa? Tahu sendiri kan, employ ya tinggal cari aja artinya di Google teman-teman, itu artinya karyawan ya. Jadi mendapatkan penghasilan dari bekerja ya, bekerja ikut orang misalkan atau ikut perusahaan, itu karyawan ya. Jadi bekerja dapat duit, nggak bekerja ya nggak dapat duit, itu kan nggak dapat penghasilan. Yang kedua, self-employ. Self-employ itu apa? Self-employ itu kayak misalkan teman-teman itu berdagang, berjualan. Jadi bisa dikatakan teman-teman itu kalau misalkan nggak berjualan ya nggak dapat duit. Kalau misalkan teman-teman nggak dagang nggak dapat duit, kayak gitu. Kayak misalkan contohnya profesional, misalkan nih contohnya kayak dokter yang buka praktek. Misalkan ketika buka praktek dapat duit, kalau nggak buka praktek nggak dapat duit. Itulah self-employ teman-teman. Nah, kuadran yang kanan nih, kuadran kanan itu kuadran yang bisa dibilang yang istimewa lah menurut saya. B itu bisnis. Jadi ketika kita sudah memiliki pemikiran ataupun pola pikir kuadran kanan, B memiliki sebuah bisnis yang tersistem ya, bisnis yang jalan tanpa kita. Itu enak banget teman-teman, bisnis yang sudah autopilot. Kayak contohnya kita punya perusahaan yang dimana sudah jalan tanpa kita, terus punya franchise, waralaba dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya kuadran itu yaitu kuadran I, investor. Kalau misalkan teman-teman sudah menjalani sebuah bisnis dan punya laba yang gede, keuntungannya gede, udah punya membangun aset bisnis, jadi teman-teman juga harus mengeksplor di kuadran ini teman-teman, kuadran investor. Jadi dengan investasi kalian itu bisa meningkatkan aset pendapatan kalian sendiri teman-teman. Jadi yang termasuk di kuadran I atau bisnis ini orang-orang yang pegang saham ya kan, reksadana, obligasi, dan juga para investor pemilik properti yang disewakan dan lain sebagainya. Jadi selama kita muda teman-teman, umur ya 18 tahun sampai 30 tahun yang para milenial ya, kalau bisa kita harus eksplor ke 4 kuadran tersebut teman-teman. Kita mungkin untuk awal-awal keluar lulus sekolah ataupun lulus kuliah, kita mungkin ya sembari ngumpulin modal ataupun ngumpulin pengalaman, kita bisa kerja dulu lah ya kan di sebuah perusahaan. Kita serap tuh ilmunya ya kan. Kita belajar gimana cara memanage keuangan, kita belajar gimana presentasi, ngomong depan orang dan lain sebagainya. Ketika kita sudah memiliki modal dan sudah memiliki ilmu yang di bidang tersebut, kita harus bergerak nih ya kan. Kita bisa masuk ke kuadran I, kuadran B ya, bisnis bisa, ke kuadran S juga bisa. Saya juga pernah teman-teman coba buka sebuah kedai di mana kedai minuman gitu laris sih teman-teman waktu itu. Tapi dimana memang ketika saya handle itu penjualannya laris teman-teman, ketika udah nggak saya handle itu jadi menurun. Jadi kuadran S saya sudah ngelakuin, keluarga kuadran E juga sudah saya lakuin, yang B ini belum nih teman-teman. Kalau B bisnis ya, membangun bisnis yang dimana
sudah punya sistem itu belum teman-teman. Dan ini lagi coba-coba nih, lagi belajar ya kan, belajar saham, belajar reksadana, dan masih banyak aset-aset investasi lainnya yang harus kita punya teman-teman. Jadi selama kita masih mau berusaha, selama kita masih mau memperbaiki kualitas hidup kita, saya yakin dimanapun kuadran kita dalam mencari keuangan ataupun cari income, saya yakin semoga teman-teman tetap semangat ya. Jadi kita bisa padukan nih antara employee, ketika kita kerja jadi karyawan, hasilnya bisa kita investasikan. Ketika kita self-employed, kita bisa hasilnya juga kita bisa investasikan. Dan barangkali dari self-employed kita bisa melangkah ke kuadran B ya, kalau kuadran bisnis, di mana bisnisnya bisa lebih berkembang dan lebih maju gitu teman-teman. Oke, penjelasannya ESBI kalian harus paham ya. Dan cukup sekian video kali ini, ditunggu video-video berikutnya dari channel ini, channel Tabungan Milenial. Saya harap teman-teman di usia muda harus bisa menjaga kualitas hidup teman-teman, dan juga pendapatannya pun harus disisihkan ya. Rajin-rajinlah menabung. Menabung pangkal kaya, nggak apa ya, zaman sekarang kayak gitu ya. Ada benernya ada enggaknya juga sih. Hemat pangkal kaya itu menurut saya salah teman-teman. Kalau pengen kaya ya harus meningkatkan penghasilan sih menurut saya, dan juga dikurangi ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang nggak perlu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayabi di video berikutnya. See you next video.